Pernah ketika Rasul sedang bersama dengan beberapa orang sahabat, ini diceritakan oleh sahabat Jabir, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Marra bina janazah, melewati sahabat dan baginda Rasul jenazah. Faqama lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qumna bihi. Karena ada jenazah lewat, Rasulullah bangun menghormati jenazah. Dan karena Rasulullah bangun, sahabat-sahabat pun ikut bangun. Namun ada sahabat yang protes. Faqulna ya Rasulullah, innaha janazatun yahudiyyah. Wahai baginda Rasul, barangkali baginda Rasul nggak tahu kenapa harus berdiri. Itu jenazah Yahudi, bukan jenazah umat Islam, bukan jenazah muslimah. Apa jawab baginda Rasul? Qala idza ra'aitumul janazata faqumu. Apabila kalian saksikan jenazah lewat di antara kalian jenazah, berdirilah. Innaha basyarun, bukankah jenazah itu juga sama seperti kita, sesama manusia. Ini contoh toleransi dari langsung baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umat lain. Walaupun kitab suci yang disampaikan beliau Al-Quran, walaupun sabda beliau ketika meluruskan umat-umat sebelumnya, mengecam kekeliruan umat-umat sebelumnya, tetapi beliau tetap menghormati kemanusiaan. Kebetulan daerah kami ini, Pak Pujawan, daerah yang sering dilewati oleh jenazah non-Islam. Di Kecamatan Tanjung Sari ada pemakaman surga menurut umat Tionghoa, menurut saudara-saudara kita dari kalangan Tionghoa. Saya nggak tahu itu masuk agamanya apa gitu ya, tapi mungkin beragam. Di The Heaven itu disediakan jenazah untuk warga Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu mungkin, macam-macam. Jenazahnya acap kali nih melewati daerah kita karena kebanyakan yang dimakamkan di sana dari Jakarta. Orang Jawa mah bangunan terbuat perimeteran anak. Ya, bangunan. Nah, kalau ada jenazah ini lewat, kita umat Islam nggak boleh itu berasumsi anu mau ke Cina ieu, lain agama ieu, geus kurang dihalang, nggak bisa itu. Nggak boleh kalau kita mau mengacu kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul mencontohkan tidak demikian, kita harus toleran. Tidak pandang jenazah siapa, kita harus hormati. Itu satu. Yang kedua, Siti Aisyah, salah satu istri Rasul, salah satu baca saya. Ini saya kapaja. Ibu saya mah pulang jangan penyakit lah. Ya mau usus kapaja saya. Bahkan ibu ya. Siti Aisyah menceritakan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhuna inda Yahudiyyin. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, baju besi yang dipakai untuk berperang oleh beliau, baju perang, tergadaikan pada seorang Yahudi. Bisalafina so'an min sya'ir, dengan 30 so' dari gandum. Satu so' itu setara dengan 2.700 gram.
sebagian orang menimbulkan pertanyaan, bagaimana mungkin bisa terjadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keperluan makan keluarganya sampai harus menggadaikan baju perangnya, digadaikan kepada seorang Yahudi lagi. Sementara kita tahu sahabat-sahabat beliau itu adalah orang-orang yang paling pengertian kepada Rasul. Jadi kalau sahabat itu kepada Rasul, Pak, Bu, jangankan Rasul bersabda, "Bukicut lah, oke paham." Rasul perlu apa? Rasul ada hajat apa? Seperti ustaz-ustaz di lembur, kita jamaah teh kalah teh kan gitu. Itu nya. Jadi lamun ustaz teboga bias teh ngalalati kan gitu. Gitu ya kira-kira. Atau seperti sini Pak Camat teh kudu ngomong ya anak nonis langsung paham eta. Kasih nyaho gitu. Nah, kita tahu sahabatnya itu yang plus menantunya konglomerat. Sahabat Utsman itu gak mungkin membiarkan mertuanya kekurangan, apalagi sampai harus meminta bantuan kepada seorang Yahudi. Sampai wafat baju perangnya itu belum tergadai, yang tergadaikan belum tertebus. Sampai baginda Rasul meninggal dunia. Ini dijelaskan oleh para ulama menjadi pertanda bahwa apalagi ini dilakukan oleh baginda Rasul menjelang wafatnya. Pertanda pertama bahwa walaupun beda agama, hubungan baik harus tetap terjaga. Bagaimana hubungan tidak baik kalau sampai kemudian terjadi transaksi pinjam meminjam? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasul tidak melarang kita bermuamalah dengan non-Islam. Ini contoh toleransi. Dan saya kira sejauh ini Pak Yasir, warga Jonggol sudah sangat kental dengan toleransi ini. Di sebelah kanan kantor kecamatan ada Bio yang berdiri sudah puluhan tahun. Ya, ini kalau tidak salah Tridharma. Tidak pernah sejauh ini kami dengar ada persoalan dengan rumah ibadah itu. Dan bicara pembauran warga Jonggol itu sudah sejak zaman sebelum kemerdekaan berbaur. Saudara-saudara kita beragam etnis sudah kumpul di Jonggol sejak sebelum kemerdekaan, dan tidak pernah ada konflik antara warga asli Jonggol dengan muhajirin yang beragam itu. Bahwa kemudian belakangan ada persoalan-persoalan kaitan dengan umat beragama, itu bukan karena kaitan dengan ibadahnya seperti tadi Pak Camat sampaikan. Sejauh ini warga Jonggol tidak pernah melarang umat agama apapun melakukan ibadah. Kalau terjadi persoalan itu lantaran terkait rumah ibadah. Yang kaitan dengan rumah ibadah ini, pemerintah sudah buatkan peraturan yang nanti insya Allah dijelaskan oleh Pak Sujana. Keluh dari toleransi ini menurut saya sederhana. Buat kita warga Jonggol, kita yang secara statistik dari umat Islam adalah pemeluk agama terbesar,
terbanyak jumlahnya, kalau tidak boleh saya mengatakan mayoritas, karena istilah mayoritas dan minoritas ini kan istilah yang debatable, bahwa saat ini statistiknya di Jonggol umat Islam adalah jumlah penduduk terbanyak. Kita harus mengayomi, bukan mengganyak, mengayomi. Yang besar harus sayang. Nah, yang jumlahnya sedikit, wayahna. Ini nggak semuanya paham nih. Nah, kalau ini sebelah saya paham, Sundanya lebih ahli daripada saya, daripada Ki Asep. Wayahna, kudu tahu diri. Persoalan-persoalan muncul itu ketika yang jumlahnya banyak arogan, tidak mengayomi, yang jumlahnya sedikit culangu, tidak tahu diri. Saya rasakan seperti itu. Karenanya saya berharap, karena sejauh ini warga Jonggol alhamdulillah semuanya mengayomi dan tahu diri, kondusivitas ini terus kita jaga. Kalau ada persoalan, tidak usah diperbesar. Ketika ada persoalan, kita selesaikan baik-baik saja. Kiai Namin sudah beberapa kali menghadapi persoalan ini dan alhamdulillah sampai sekarang fine-fine saja. Hanya terakhir saya ingin garis bawahi bahwa belakangan karena teknologi medsos, ya, seiring dengan perkembangan media sosial, informasi begitu cepat dan acap kali disalahgunakan untuk kepentingan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karenanya hati-hati ketika kalau ada persoalan kita melakukan penyelesaian konflik. Mohon jangan sampai ada yang memvideokan. Saya, Haji Asep, ini pernah viral sedunia, Pak, bukan di Jonggol. Jadi aktor di persoalan pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan PBN. Ketika kami mediasi, lalu muncul narasi ini nih yang menolak, ini melarang. Padahal dulu soalnya tidak seperti itu. Nah, saya mohon siapapun kita untuk bisa menahan diri. Karena saat ini saya katakan siapapun kita, jangankan untuk rumah ibadah non-Islam, untuk rumah ibadah Muslim saja sudah mulai ada penolakan. Betul? Ya. Untuk rumah ibadah Muslim saja, untuk pembangunan masjid, untuk pembangunan musola, saya sudah tangani beberapa penolakan. Ini di Jonggol. Nah, untuk penyelesaian itu kalau sampai terjadi lagi, mohon kita harus hati-hati, jangan sampai melalui media sosial. Insya Allah dengan ngopi aja, ngopi, masih resep ngarok balik kudut, ya, masih kurang kene, ayo urang dahar bareng, kaliwat, insya Allah persoalan bisa selesai. Terima kasih. Mohon maaf, Allah maafikilah komitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat Kiai yang sebagai pengurus FOB Kabupaten Bogor, sekaligus beliau adalah wilayah binaan untuk wilayah timur. Bapak Ibu sekalian, masih ada sambutan dua orang lagi. Kami ucapkan selamat datang pertama kepada Bapak Suhadi.